Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan saya banyak yang bertanya kemarin petualangan saya kenapa berhenti ya. Ini ada salah satu narasumber yang memang beliaunya itu pekerjaannya memang sering masuk ke gunung ya. Jadi yang menyinggung masalah tentang desa penari, kenapa saya sekarang berhenti menyinggung desa tersebut? Mari kita kulik keterangan dari beliaunya. Kenapa saya berhenti mengulik desa tersebut? Memang ada beberapa hal yang memang nggak perlu kita singgung lagi ya. Jadi ini saya tadi live di sana itu jauh sekali, beberapa kilo. Kebetulan beliaunya sulit ditemui, dan ini kebetulan saya pas ada orangnya ini. Ini saya di rumahnya orangnya. Mungkin bisa kita ulas ya, keterangan beliaunya seperti apa, kita simak. Nggih Mas, menurut pengalaman sampean menelusur gunung itu sebenarnya pengalaman yang bagaimana, untuk apakah mencari mata pencariannya memang di situ atau ada sesuatu hal lain, atau memang sampean seseorang yang apa istilahnya perjalanan spiritualis lah seperti itu. Jadi kalau masalah perjalanan spiritual mungkin bisa dibilang seperti itu ya. Tapi yang saya alami itu adalah mengikuti kehendak hati. Jadi saya ke situ juga enggak terencana sebelumnya ataupun punya niat sebelumnya, itu enggak ada sama sekali. Karena saya saking seringnya karena sering main ke Gunung Kaong, mungkin menemukanlah situs-situs atau apa dan sebagainya, bahkan mendengar sedikit cerita-cerita seperti itu. Akhirnya muncullah saya ke tempat yang dimaksud dengan desa penari itu sendiri. Nah, saya sempat dengan ya mungkin kebiasaan atau gimana ya nih, adanya juga seperti ini, saya membaca energi di situ. Dan setelah membaca energi di situ, saya pernah melihat, menurut saya dulunya itu pernah ditempati ada satu kampung. Jumlahnya pun juga nggak begitu banyak karena tempat itu pun juga disakralkan ya, dan itu bisa termasuk lingkungan hutan ya. Dan saya membaca lagi desa itu dulunya pernah ada, dan bekas-bekasnya pun mungkin masih ada ya. Karena juga pedesaan seperti biasa. Tapi yang saya merasa aneh dan tidak sewajarnya, kemana itu orang-orangnya. Jadi tidak ada yang tahu perginya kemana. Kalau misalkan ada yang meninggal pun juga ya siapa yang menguburkan, dan itu nggak ada apa-apa. Tapi maaf, karena mungkin dengan dengan perjalanan saya yang nggak jelas itu, akhirnya ada rasa yang menurut saya itu nggak bisa dikupas, atau memang
sudah tertutup ya Mas. Ini sangat tertutup, sudahlah hentikan di sini. Jadi daripada nanti beresiko yang sangat fatal, mungkin resiko itu nggak tergantung atau mungkin nggak cuma orang yang ke situ, tapi bisa juga ke keluarga atau mungkin bahkan ke desa-desa yang lain. Itu menurut sampean tadi penjelasan masuk ada gapura terus masuk lagi ada pintu lagi lagi itu bagaimana Mas? Itu gini ya, saya pertama lihat lokasi yang itu, saya belum tahu kalau itu sekarang dinamakan desa penari. Saya melihat bukit itu besar sebelah, jadi yang sebelah kiri itu besar dan yang sebelah kiri di agak dilembah sedikit itu bukitnya agak sedikit kecil, dan ya disitulah gerbang yang pertama. Habis itu saya mencoba masuk. Saya mencoba masuk sampai ke gerbang-gerbang yang lain, dan yang paling ujung ada kurang lebih 7 gerbang. Dan yang terakhir 7 gerbang itu memang sudah jadi pantangan keras. Biar siapapun, entah siapapun, kalau bisa jangan. Lebih baik saya menganjurkan jangan. Ya kita gambaran-gambaran aja ya, gambar-gambaran aja. Mungkin ya gini, ibarat seperti orang mencari ikan kelebu ning wulu. Jadi di situ bisa masuk tapi tidak bisa keluar ya. Itu yang makanya saya menyarankan sudah lah, pengetahuan cukup sampai di sini, biarkan itu jadi rahasia. Jadi biarkan jadi rahasia. Ibaratnya semua gini, kita mencari tubuh, ada kepala, semen ngalor deh. Jadi lewat itu buat sebelah dari subuh. Oh, semen lewat Sempu. Apa wisata baru itu? Batu perahu bukan? Oh ya, lewat situ. Oh enggak. Aku lewat wisata Burdek. Itu ada jalan berbatuan itu sampai munggah sampai entek alas pinus. Kok ngono alas limbah. Alas limbah. Jadi limbah maksudnya enggak bersama. Berarti waktu gede itu Mas. Gumuk Kancil itu sebelah mananya? Kok Gumuk Kancil kan Mas? Oh, itu ya. Jadi sama nek ke Sempu, itu sama ambil arah ke desa Jambewangi. Jadi Jambewangi ada jalan ya beraspal atau aspalnya ya ada yang hancur, ada yang masih bagus. Terus mantap jeduk, nanti ada jembatan terus saja sampai ada jalan berbatuan. Wah, batu-batu tok. Mulai dari itu sampai atas. Nah, atasnya itu putusnya sampai ke hutan pinus. Melebihi hutan pinus itu hutan rimba, jadi pohon-pohon besar ya, pohon-pohon besar seperti apa, terus pohon lawangan atau apa itu mas, banyak. Memang nggak pernah nggak pakai jalur, nggak pernah. Terus karena motor udah nggak bisa lewat ya, motor saya tinggal di situ, saya naik lagi ke atas. Nah, setelah hutan rimba, di situ ada hutan ilalang. Luas sekali. Di hutan ilalang itu sangat luas. Habis hutan ilalang ada hutan cemara. Itu udah mulai dekat ya, Ini kalau perjalanan dari bawah ke atas sampai ke puncak yang sebelah barat tapi ya, yang sebelah barat itu kurang lebih ditempuh jarak kurang lebih sekitar 2 hari. Itu baru bisa nyampe ke atas. Itu yang belum sampai ke kawah loh. Itu posisinya jauh nggak Mas dari apa itu Gunung Batu yang batu-batu tok ya Mas? Ya puncaknya. Bukan jauh Mas.
Jauh ya, beda lokasi. Beda lokasi. Jadi gini loh, Gunung Raung itu ibarat yang desa yang sebelah bawah itu ibarat kayak mengerucut gini loh mas. Gini, nyampe atas sih tinggal 1 meter. Padahal di bawahnya satu kampung. Itu ya saya lihat itu. Jadi jalan itu saya lewatin terus sampai ke ujung tinggal 1 meter. Jadi gini udah jurang, ini pun juga udah jurang. Tinggal 1 meter aja. Jadi kayak gini sudah. Itu setiap satu kampung itu ya apa sekaki itu. Dan ini mungkin ada berapa kaki itu nggak salah. Wah banyak sekali. Dan di situ juga banyak mata air terjun banyak. Terus pernah dengar nggak mas Gua Jiwa mas? Gua Jiwa itu sebenarnya ya ada mas, memang ada gua ini. Tapi yang sangat yang sangat menancap di pikiran para spiritual itu sebenarnya yang di bawahnya sedikit. Di situ ada Watu Gandrung. Watu Gandrung? Ya, Watu Gandrung. Sebenarnya merinding. Aku merinding mas, sumpah aku merinding. Saya pernah ke situ soalnya. Jadi Watu Gandrung. Sebenarnya kalau menurut saya yang ke situ, kalau orang-orang bilang itu Batu Gandrung. Jadi saya ke situ tuh gini, bukan batu yang berbentuk menarik gandrung, bukan. Jadi ada tempat mas. Tempat itu kurang lebih 3 meter persegi. Itu batu natural. Itu seperti terpotong dan di belakang itu ada dinding ya batu juga. Jadi batu satu misal kita membentuk ya batu bulat gini dipotong set, terus habis itu dipotong lagi set. Jadi kayak orang misalnya kayak duduk ya begini sudah. Nah di samping di depannya itu tebing tingginya kurang lebih sekitar 50 atau mungkin sampai lebih ya, kalau 50 meter kayaknya lebih. Soalnya saya turunnya itu aja loh kurang lebih ya hampir apa ya, hampir 30 menit lebih kayaknya. Kayak kalau 50 meter lebih. Nah itu saya lihat ke atas gini, jadi tebing itu mayung gini. Ya pokoknya kita kayak naik ke pentas. Nah seperti pentas dan dipayungi oleh atap-atapnya. Padahal itu tebing. Dan situ banyak bunga anggrek, di situ banyak. Di situ akhirnya saya istirahat di situ sebentar. Tapi itu kan di apa ya, di dasar sungai ya. Jadi Watu Gandrung itu di dasar sungai dan itu dari apa istilah pangkalnya sungai. Pangkalnya sungai yang sungai yang apa yang di Sambiwangi dia di situ. Jadi itu pangkalnya. Jadi ada batu yang seperti itu. Waktu itu saya ke sana pas belum musim hujan ya. Musim hujan. Saya meditasi sebentar berkomunikasi dengan alam. Memang yang sangat diburu oleh spiritual itu ya dulunya itu di situ. Jadi banyak mungkin ya datang situ atau sedang melihat atau mungkin merasakan energi, dan kebanyakan mereka yang punya keinginan berkeinginan memiliki atau mungkin mencari sesuatu, satu misal atau pusaka atau jenis bebatuan atau mungkin apa, kebanyakan mereka pulang dengan tangan kosong, bahkan ya seperti itulah. Karena beda lah ya. Saya bilang begini karena salah satu spiritual yang pernah ke situ itu ngobrol saya tanya dapat apa, minta apa. Yang dia lihat hanya cahaya merah dan merahnya itu menyelimuti lokasi situ. Padahal itu kalau dia yang bercerita teman saya itu ya, itu nggak besar mas. Jadi ibarat intinya titik cahaya itu ya hanya sebesar biji jagung lah, itu katanya. Nah di situ saya pulang nggak apa-apa, ya entah itu kalau orang menyebut atau merah-merah apa, saya nggak mau menyebutkan, biarkan orang itu berpikir dengan pikirannya sendiri. Nanti kalau misalnya saya tunjuk, ini merah delima, maaf, merah delima kita itu sebenarnya nggak ada di luar raga. Dan nanti kalau misalkan ini ya bisa lanjut lain komunikasi spiritual ya.
bukan penelusuran lagi, jadi lebih masuk ke pembahasan olah diri, olah jiwa lah. Nanti sesinya nanti kalau memang saya diizinkan komunikasi lagi ya, kita sharing masalah ini. Makanya kalau masalah di desa Penari itu sendiri, lokasi Penari itu sendiri, mungkin hanya bagian orang-orang yang benar-benar berhati bersih. Bisa Mungkin. bisa ya. Saya kalau bicara masuk, saya merasakan lah gitu. Bukan berarti saya berhati bersih loh ya. Saya ke situ karena tidak sengaja. Ya, tidak tahu memang. Tidak tahu dan saya tidak sengaja. Dan nggak ada kabar masalah ini, nggak ada. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Jadi saya cuma hanya berjalan. Kok tahu-tahu beberapa tahun Ya. ada ini ya, loh, aku kok pernah kesini gitu ya. Ya, Saya lihat, ini kan tempat dulu pas waktu saya ini kan. ini Mas, kembali ke Batu Gandrung Mas. Kok dinamakan Batu Gandrung itu ya Mas? Gimana Mas? Iya. Ya itu apa memang kayak petasan atau Ya. memang cerita-cerita apa enggak? Jadi di situ ada tempat kayak tempat panjat. Panjat. Ada tempat panjat, ada gamelan atau segala macam. Dan ternyata banyak orang yang sering mendengar kalau sesekali setiap hari apa, setiap waktu apa, gamelan itu berbunyi. Aku kok berhenti Mas. Jadi aku kalau wawancara sama orang-orang itu ya, kalau sampean bercerita ini saya kayak ada apa ya, semeriwing lah istilahnya. Bukan masalah takut atau gimana, memang kalau tempat-tempat seperti itu di udara itu memang energinya memang besar ya. Jadi kalau energi masih alam murni mau seperti itu. Jadi, ya kita hanya awal mulanya nggak tahu. Ya sudah tahu Ya, pokoknya awal mulanya sengaja lah. nggak sengaja. Saya dulu memang gini mas, saya nggak pernah bercita-cita untuk menjadi apa atau menemui apa, mengetahui apa dan bagaimana. Yang saya tahu hanya berjalan. Saya berjalan menurut mata kaki dan mata hati saya. Saya mau berjalan ke arah mana, ya itu nanti yang saya tuju. Dan saya nggak kenal tempat sebelumnya saya singgah itu, saya juga nggak kenal. Namanya Yang desa penting- apa, jalan apa ya? Nggak kenal. Mungkin kalau setelah dari situ, Wah, habis itu keluar, terus tiba-tiba ada kabar, loh desa ini namanya ini, desa ini namanya ini, dan ini. Saya nggak tahu, tapi saya pernah ke situ. Nggak pernah saya menyadari. Jadi misal saya merancang dari rumah saya ingin ke sana, nggak ada. ya. Jadi semuanya serba kebetulan dan mungkin yang menuntun itu adalah alam. Terus ini Mas, kembali batu apa panjat tadi, gamelan itu kedengarannya memang keras atau hanya sayup-sayup, dan gamelannya itu gamelan Banyuwangenan apa Mataraman atau gimana Mas Ya, jenis? kalau keras tidak, tapi suaranya cukup menggema. Dalam artian itu kan ada di satu lembah. Di satu lembah kembali sangat lebar, dan di depannya itu ada dindingnya kurang lebih tingginya itu, ya saya perkirakan tadi lah, kalau 50 meter kayaknya lebih. Jadi berarti di situ misalkan ada suara, yang jelas dari atas ini udah kedengaran. Ya. Terkadang ada kelonjing, apa ya, kalau Lonceng ya. bukan itu yang mukul itu loh. yang mukul, jadi kan suara manusia ya, suara manusia tapi gitu loh. Itu sering terdengar itu. Sering terdengar. Dan waktu itu saya di situ kan sama anak saya dan sama senior saya, punya jalan-jalan. Tiba-tiba mediator saya on saya mengarah keterangan, ya memang adanya seperti itu. Saya cocokkan dengan cerita masyarakat atau mungkin orang yang pernah lihat di sini. Salah satunya ada orang yang mempunyai lahan pertanian di situ, dan beliau juga jarang pulang, dan mungkin tempat di situ biarpun nggak mengupas tapi tahu. Saya bertanya, apakah benar seperti itu? Ternyata iya. Dan pernah ada spiritual, dan juga teman saya dulu
pernah ke situ dan dijumpai seperti itu dan berita seperti itu masih ke atas lagi, ada air terjun lagi, entah namanya apa. Belum terjamah ya. Belum. Bahkan yang kemarin itu saya temukan itu di semak-semak ya mas. Semak-semak itu daun komado, tumbuhan daun komado itu sangat-sangat gatal sekali. Itu sudah kayak rumah dulu, pokoknya luas lah. Nanti kalau misalkan daun komado itu seperti apa sih, coba nanti di YouTube ada kayaknya Di Google ya. ya. Saya dulu pernah gini, saya tanya ini daun apa sih, saya tanya Lateng ya? Bukan. why. Jadi coba anak-anak itu saya coba ini daun kayak gini jenisnya apa sih gitu ya. Ini daun ini, ternyata pas kita seperti itu. Dari situ banyak, apalagi di sekitar ini batu gantung itu tadi banyak sekali. Jadi kalau misalkan mau masuk ke situ ya ekstra hati-hati lah. Karena setiap kena itu ya, kena sekarang 7 hari baru hilang. Rasa gatal dan sakitnya itu 7 hari baru hilang. Jadi kalau masalah penelusuran ke situ kayaknya sangat-sangat banyak dan sangat-sangat luar biasa. Artinya saya juga pernah merasakan ada seperti itu, dan saya mungkin ya mas ya, ini sebenarnya tidak boleh disentuh ya, tidak boleh disentuh. Terus sosok perwujudan atau mungkin yang bisa dirasakan, kenapa tokoh tulisannya itu kalau ditulis pakai tangan tuh raung, dan raung itu siapa? Ya mungkin bersambung besok mas. Besok kan saya kesini lagi ya. Oke teman-teman, besok kita ini PR-nya Raung. Raung itu siapa? Jadi ada nama Raung ini, pembahasan yang menarik sekali ya. Jadi oleh-olehnya saya dari sini memang kebetulan nggak sengaja sekali saya diajak Mas Yoga tadi ya di salah satu pinggiran gunung yang ada di Banyuwangi Selatan ini saya. Insya Allah nanti banyak yang kita kupas lah dengan beliaunya ini. Besok juga saya kesini lagi. Mudah-mudahan ini jadi suatu pembahasan yang menarik dan pelajaran bagi kita semua. Dan sekali lagi tadi beliaunya juga menyinggung jangan sekali-kali menyinggung itu. Mungkin itu yang ditutup, kita bahas yang lain aja sekitaran Raung. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.